Itu ini prinsip hidup saya sebenarnya. Hati-hati ngundang beliau. Jadi, kalau ngundang beliau, Anda harus lebih dulu. Saya lebih duluan. Makanya Jadi 60 tahun ini. Iya. 40 tahun ini beliau. Ada bukunya, bagus itu ya. Kalau kita mau gerak cepat, Iya, Pak. jangan melambat di lajur cepat. Jangan melambat. Jangan melambat di lajur cepat. Cepat. Iya. Kita ini harus kencang larinya. Misalnya kalau jalan tol itu kan jalan cepat, harus kencang. Kalau kita kencang ditilang ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Munaforman dimanapun Anda berada. Pagi ini saya bersama dengan rombongan PTKI Kabupaten Kepulauan Mandar perjalanan menuju pelaksanaan STQ nasional di Maluku Utara. Di samping kanan saya sudah hadir Bapak Wakil Bupati Kepulauan Mandar yang kita hormati dan kita muliakan. Di samping itu beliau juga adalah Ketua Umum LPTKI Kabupaten Kepulauan Mandar. Di samping beliau ada Bapak Besra, Bapak Haji Alimuddin Hasan. Nah, di samping kiri saya ini ada salah satu anggota pengurus PTKI Kabupaten Kepulauan Mandar, Ustaz. Kesempatan ini ingin kita manfaatkan sedikit dialog santai ini, Pak, sambil duduk bersila di bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Yang saya kenal dari seorang bupati Haji M. Nasir Rahmat ini adalah seorang pemimpin yang sangat disiplin. Nah, kalau sudah bilang jam 7 hadir atau jam 8 harus diwanti-wanti panitianya atau yang mengundang itu harus lebih awal di tempat. Itu apa yang Begini. ya Ada prinsip hidup saya ya. Karena kedisiplinan itu adalah sebenarnya dari pribadi kita sebenarnya mendisiplinkan. Saya kadang-kadang diundang, tadi katakan bahwa mendahului. Saya kadang-kadang mendahului undangannya. Apa sama saya katakan mendahului undangan? Kadang-kadang kalau saya mendahului, saya mau ngomel sendiri ya. Artinya saya mendiri mau ngomel, kenapa tidak muncul ini, kenapa undangan tidak ada, tidak hadir misalnya, tidak tepat waktu. Saya mau ngomel. Kalau saya ditunggu, banyak orang mau ngomel. 10 orang di sini ngomeli saya. Wakil Bupati tidak datang ini. Emang itu prinsip saya. Kalau saya datang duluan, saya sendiri mau ngomel. Kalau saya ditunggu orang banyak orang mau ngomel. Jadi itu ini prinsip hidup saya sebenarnya. Hati-hati ngundang beliau. Jadi, kalau ngundang beliau, Anda harus lebih dulu. Saya lebih duluan. Kadang-kadang panitia bilang, jangan dulu Pak ke sini Pak. Dia telepon saja dulu ke sini. Padahal saya sudah mau melompat nih. Kenapa ini? Tunggu Pak, belum ada orang ya. Ini semua nih. Jadi itulah modal saya. Saya tidak pintar, tidak apa-apa. Saya modal saya itu masa disiplin memang. Disiplin waktu. Kalau jam 7.30 masuk kantor orang, saya sudah merasa, kalau jam 7 saya sudah merasa terlambat. Padahal saya sudah tahu 7.30 itu masuk kantor. Kalau jam 7 saya berpikir terlambat maka ini. Padahal tidak terlambat. Perasaan saya yang begitu. Sehingga selalu cepat. Ya sejak awal begitu. Pak Wati ini kan yang saya tahu itu dari sisi birokrasi mulai dari rintis pertama itu. Ya. Jadi begini ya, kalau karir Pak Wati. Jadi karir saya awalnya pegawai negeri ya. Ini makanya ini di Ternate. Disiplin ya. Ini ada teman saya di Ternate sekarang. Ini saya mau datang tapi dia sudah meninggal, kasihan dia. Teman sahabat saya naik sepeda 5 orang. Namanya Fahri Ammari. Ini sekda di Ternate kemarin, ini meninggal dunia, sudah meninggal. Ini anaknya ada sekarang, dokter anaknya di sana di Ternate. Saya sudah calling tadi malam. Nah, misalnya saya jemput Bapak, nanti saya cari di hotel, karena dia juga dokter ahli dia. Ini Fahri teman saya, 5 orang ini. Ini yang selalu membawa saya disiplin, 5 orang. Naik sepeda, naik kuliah. Termasuk ini yang semua datang kita. Makassar kemarin UNAS. Fahri Ammari namanya, orang Arab. Fahri Ammari. Itulah membina saya 5 orang itu. Masalah kedisiplinan luar biasa. Itulah saya bawa sampai sekarang.
Karena saya jadi pegawai awalnya saya di inspektorat awalnya. Inspektorat kabupaten. Itu awalnya 10.000 pelamar itu waktu itu, yang diterimanya 1.000 orang. Kita ujian di Stadion Matuangi 10.000. Jadi yang 1.000 yang lolos 9.000 gugur. Itu yang disebarkan ke Sulawesi Selatan pada waktu itu belum ada baratnya. Itulah sampai saya ditempatkan di Pulau Wali Mandar. Itulah mulai di situ. Inspektorat jadi camat. Dari inspektorat langsung jadi Camat tidak lama dulu 7 tahun di situ inspektorat. Pemeriksa baru camat Tinambung, baru camat Palagian, baru kadis kebersihan dan pertamanan, baru kadis Bedangka, Diknas, baru kepala inspektorat kembali, kepala inspektorat nih, baru kembali ke BKD, kepala BKD ke Sekda. Sekda pensiun 1 tahun jadi wakil. Itulah keren. Kalau itu masalah bupati ada, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bang, Pak Wati, dari proses birokrasi itu memang orang mengenal bahwa Haji Nasir Rahmat ini orangnya sangat disiplin. Yeah. Itu yang sangat terlihat dari proses perjalanan karir beliau di birokrasi, dan itu melekat sampai hari ini. Yeah. Ternyata, dan itu mungkin didesain dari pendidikan orang tua mungkin. Ya begini ya, karena orang tua saya kan tentara ABRI. Tentara. ABRI. Saya masih dipilih masalah, dia kan saya dibina oleh tentara. Jadi pasti ada bibitnya di dalam salah satunya. Dan juga pernah saya ikut pendidikan ABRI selama 4 bulan di Bandung. 4 bulan saya di Bandung bersama ini Kepala Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Seangkatan saya itu pendidikan tentara. Suspendagri angkatan pertama. Saya 40 orang dari Sulawesi Selatan. Saya dari Polman, Pak Syahrul dari Goa asal itu. Itu dorongan dari orang tua, fasilitasi. Ini yang tentara ini dari Pemda yang utusan Pemda, daerah yang utus. Ya, saya diutus. Jadi saya di Bandung selama 4 bulan. Ketemu seluruh Indonesia di situ. Sebanyak 460 orang. Ditampung di Secapa, Sekolah Calon Perwira di Bandung, Garmana. Di situ yang dibina 4 bulan. Kita disiplin di situ, disiplin mental. Habis makan disuruh merayap. Coba 4 bulan. Makan di kantin sama-sama. Merayap keluar. Jadi kita dilatih, kita punya mental, mental kita dilatih. Mental dan disiplin. Itu yang saya petik di situ juga. Dari pendidikan itu. Luar biasa memang. Kita menangis kalau kita renungkan itu pendidikan itu. Selain disiplin, ya. Hal lain yang menarik dari seorang wakil bupati Polman adalah beliau itu sangat jarang saya dengar sakit. Wajah beliau selalu ceria, dan hampir kalau dilihat dari sisi fisik, usia beliau ini baru 60 ya. Sekarang baru sudah 40 tahun. Sekarang sudah 67. Coba bayangkan. Apa sih resep sehat itu menurut Pak Wakil? Begini, sebenarnya saya punya resep ya. Dan dalam hati kita sebenarnya, hati menentukan. Kalau hatinya sakit, pasti sakit fisik juga. Maka yang hindari penyakit angkuh, iri, dengki, dan sombong. Hilangkan itu. Jangan iri sama orang, naik pangkat orang yang kita iri, kaya orang yang kita iri. Ya nikmatilah hidup ini, enjoy saja itu. Saya bilang begitu saja. Dan jangan menyusahkan orang lain. Kalau kita menyusahkan orang lain, kita akan disusahkan juga. Itu saya punya prinsip. Jadi saya tidak mungkin kalau masih bisa dibijaksanai. Itu prinsip saya. Dan saya tidak pernah menyusahkan orang lain memang kadang-kadang saya marah, tapi tidak sampai dalam hati. Dulu saya sekda selalu marah-marah. Sudah berubah sekarang. Karena sekda itu membina pegawai ya. Iya, betul. Nah, sekarang tidak boleh lagi begitu. Tapi tidak Sampai ke dalam. Tidak sampai dalam. Tidak. Penyakit itu kalau sampai dalam. Itulah resep saya. Kita keluar rumah, kita berwudu, Pak. Itu saya punya keluar rumah setiap keluar dari rumah. Itu saya amalkan itu berwudu. Jadi itu wudu kita dan Ustaz juga saya belajar sebenarnya, Ustaz sudah tahu. Jangan dihapus, jangan dilap. Ya. Biar dia kering sendiri. Ya. Itulah yang saya pakai sekarang, itulah prinsip saya soalnya. Itu apakah itu obat mujarab atau mungkin itulah obatnya sebenarnya. Sejak lama. Sejak awal memang.
Dan memang saya dididik agama juga. Saya kan tamat dari sekolah persiapan Institut Agama Islam di Parepare. Iya. SD, SMP, memang selalu saya selingi. SD masuk sekolah Arab, DDI. Ada kan namanya sekolah Arab, sekolah sore. Dulu ada sekolah Arab namanya, kita SD masuk lagi di sekolah Arab sorenya. Sekolah Arab namanya. Masuk SMP lagi, SMA, dan akhirnya masuk di UNAS. Jadi Selain menghilangkan penyakit-penyakit hati, ya, selain dengan wudhu sampai kemudian airnya itu tidak halal, ya. dari sisi kebiasaan yang lain seperti misalnya olahraga, Kalau olahraga enggak terlalu rutin saya olahraga, enggak ada olahraga saya, enggak ada. Tapi kadang-kadang juga naik sepeda, jalan-jalan kaki. Dulu saya waktu sekolah memang pemain volley, dulu. jadi suka volley. Dulu volley dulu. Iya kan postur ini. Iya kan posturnya enggak pernah gemuk, kurus, enggak pernah gemuk. Enggak pernah gemuk saya, enggak seperti Alimudi ya. Bagus badannya. Sangat jarang Pak Wati usia seumur Bapak itu dalam usia seperti itu masih sangat muda. Ya alhamdulillah saya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ini kesehatan begini ya. Kalau saya tidak pernah juga katakan bahwa walaupun saya flu sedikit, sakit-sakit sedikit, saya datang ke kantor. Karena ke teman-teman biar flu sedikit, minta lagi bilang sakit kak. Saya bilang sakit betul ke itu kalau bilang sakit. Makasih Jadi 20 tahun ini. iya. 40 tahun ini beliau. Ada bukunya, bagus itu ya. Kalau kita mau gerak cepat, Iya Pak. jangan melambat di lajur cepat. Jangan melambat. Jangan melambat di lajur cepat. Iya. Kita ini harus kencang larinya. Misalnya kalau jalan tol itu kan jalan cepat harus kencang. Kalau kita kencang ditilang ki. Jadi sekarang ini kita harus cepat. Kita harus jemput bola, jangan menunggu bola. Luar biasa. Sama-sama Kemenang Polman dimanapun Anda berada. Inilah akhir dari perbincangan saya dengan beliau. Sepertinya Iya, sudah mendekati kita akan melakukan penerbangan. Terima kasih Pak. Ya, selamat. Wakil Terima kasih Bupati. banyak. Semoga Bapak sehat. Amin. Amin. Panjang umur, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Polewali Mandar lebih maju lagi di masa yang akan datang. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa bahagia. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak kok walau muafik saya langsung.